Richard Ruben Amorim sekarang. Mungkin saat ini kalimat itu banyak bergema di antara jutaan fans setan merah. Munculnya kalimat dan kritik pedas itu bukan tanpa sebab. Di pembukaan liga melawan Arsenal, MU kalah 1-0 di kandang sendiri. Tapi secara permainan sangat memuaskan. Kekalahan itu tidak menjadi sebuah masalah besar. Namun, di matchday kedua liga, Ruben Amorim bertandang ke markas Fulham. Nah, di laga ini, permainan MU hanya bagus di 15 menit awal. Sisanya nggak karuan, nyerang susah, banyak back pass, Bruno gagal eksekusi penalti, dan Diego Dalot masuk sebagai pemain berganti yang mending nggak usah ikut main. Melihat laga itu benar-benar menjijikan. Racikan Ruben Amorim nggak berjalan. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Mason Mount lumayan bagus, tapi gagal menerobos ke pertahanan Fulham. Benjamin Sesko yang katanya penyerang ganas dan menjadi rival Gyökeres tampil di babak kedua. Nah, dia mainnya nggak jelas, tapi ini nggak bisa kita salahkan Sesko sepenuhnya. Karena aliran bola ke arah dia juga putus, jadi dia nggak bisa berbuat banyak. Lawan Arsenal, MU mainnya bagus, tapi kok lawan Fulham mainnya jelek dan kayak nggak ada tujuan. Di laga ini MU cuma sekelas klub kasta kedua Liga Inggris. Ini jelas aneh. 1 kali kalah dan 1 kali seri di Premier League. MU kemudian melanjutkan jadwal pertandingan di Carabao Cup. Kali ini MU akan bertemu klub yang namanya aja jarang kita dengar. Ya, klub ini nggak populer, nggak punya pemain bagus. Dan kalian tahu apa? Ini klub datang dari kasta keempat Liga Inggris. MU turun dengan formasi andalan Ruben Amorim, 3-4-2-1. Benjamin Sesko tampil sebagai starting. Ini sesuai dengan permintaan para fans yang katanya mau lihat kualitas Sesko secara 90 menit. Nah, di laga ini si beban dan si paling bikin kesel, yaitu Yang Mulia Andre Onana, tampil sebagai starting. Ya, udah MU keteteran, si beban malah ikut main. Nah, di laga ini kita disajikan MU melawan klub kecamatan. Mainnya amburadul, malah di babak pertama MU tertinggal 2-0. Ini kan nggak waras, mana ada di sejarah klub lain. Klub kualitas terbaik dengan segudang prestasi dan sejarah malah dibikin linglung sama klub kasta keempat Liga Inggris. Masuk ke babak kedua, kita bisa lihat Benjamin Sesko seakan pemain bodong. Dia nggak guna, dia nggak bisa cetak gol. Pada akhirnya, skor bisa juga dibikin seri setelah gol dicetak oleh Bryan Mbeumo di menit ke-75 dan disusul gol Harry Maguire di menit ke-89. Ya, ini laga paling gak jelas selama nonton bola. Bisa-bisanya pertandingan ini jadi dramatis. Lanjut ke babak adu penalti. Ini pun menjadi sebuah tanda tanya. Kok bisa kayak gini? Sepak penalti sampai 13 kali penendang. Ini udah kayak laga besar yang dimainin sama tim besar di ajang besar. Ini aneh. Dan ya, mau dikata apa lagi? MU kalah. Skor penalti 12-11. Bryan Mbeumo gagal eksekusi penalti di tendangan keduanya. Laga aneh, nggak jelas, dan bikin pusing. MU kalah dari tim yang market value-nya tidak lebih mahal daripada Persib Bandung. Musim baru dimulai, tapi Manchester United terus menuai hasil buruk. Hilang sudah harga diri. Itulah kalimat yang pantas untuk nasib Manchester United setelah kalah melawan klub yang berasal dari divisi 4 Liga Inggris. Ini jelas penghinaan dalam sejarah Manchester United. Ruben Amorim yang masih turun dengan formasi 3 back tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ini pembukaan piala kecil, lawan klub kecil. Kok malah kalah? Nah, ada apa dengan Manchester United? Apa yang terjadi dengan seorang Ruben Amorim? Setelah laga usai, Ruben Amorim mengatakan bahwa ia minta maaf kepada para mendukung. Dukungan yang mereka berikan kepadaku sungguh sangat berarti. Ya, tidak ada kata lain selain kata maaf. Nah, setelah itu ia juga mengatakan bahwa ini bukan tentang sistem. Melawan Arsenal kami bermain sangat baik dengan formasi ini. Rasanya tidak ada masalah dengan formasi 3-4-5 ini. Kita harus berbeda. Dan itu adalah pekerjaan pelatih. Saya yakin taktik ini akan bekerja dengan baik pada akhirnya. Ya, itulah sifat Ruben Amorim yang keras kepala. Tapi mungkin dia benar. Namun dia juga butuh waktu. Pada akhirnya formasi ini akan bekerja dengan baik dan bisa nyetel dengan para pemain. Laga berikutnya akan menjadi lebih menarik. Tak lama lagi MU akan bertemu dengan Manchester City. Dan setelahnya akan langsung bertemu dengan Chelsea. Jadi, kita tunggu saja kabar baiknya.